Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan, kami dari panitia alumni Stunika Mengaji, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada seluruh peserta kajian pada Ahad malam hari ini, tanggal 25 ya, 25 Agustus 2024. Sekali lagi kita akan melanjutkan pembahasan bersama dengan Ustadz Azhar Khalid bin Saif. Nah, tema kali ini nih cukup menarik nih ya sepertinya Ustadz Agung ya Ustadz Azhar juga dengan tema yaitu bahaya hutang. Nah ini kayaknya temanya lagi cukup banyak marak juga lah di antara kita gitu ya. Ada hutang beneran, ada hutang pinjol dan lain sebagainya. Nah mungkin malam hari ini kita akan bahas bersama dengan Ustadz Azhar Khalid bin Saif yang kebetulan Ustadz Azhar sudah berada di ruangan Zoom live langsung dari Mekah ya Ustadz ya atau Nah, Madinah ini. kota suci Mekah. Kota suci Mekah. Mekah, Masya Allah. Ya, tanpa berpanjang kala, mungkin kita akan langsung serahkan kepada Ustadz Azhar Khalid untuk memulai kajiannya Ustadz pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Khairan Pak Dr. Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdidillahu falamudilla lah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم Ikhwani wa akhwati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Taklim Satu Nikah Mengaji yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa di kajian kita di hari Sabtu di di hari Ahad ya maaf di hari Ahad pekan keempat berkaitan dengan pembahasan muamalah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang masalah warisan secara kupas tuntas, termasuk juga berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat kita. Kita berusaha untuk menyelesaikan satu persatu berkaitan dengan permasalahan warisan yang diajukan lewat pertanyaan-pertanyaan di antara Bapak dan Ibu. Masih seputar masalah harta berkaitan dengan masalah hutang. Sebagaimana yang kita pahami, salah satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam salat beliau, khususnya sebelum salam, karena kita tahu sebelum salam itu doa mustajab ya, doa dikabulkan dan diijabah oleh Allah Jalla wa Ala. Dianjurkan bagi kita setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam, membaca doa. Dan paling seringnya Nabi membaca doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suka melakukan buatan dosa dan suka berhutang. Nanti kita akan menjelaskan tentang hukum masalah hutang tersebut. Sebagaimana yang kita pahami, agama Islam ini agama yang kamil wa syamil, sempurna, dan pembahasannya mencakup masalah apapun.
Termasuk juga Islam sangat mengatur tentang masalah pinjaman atau utang piutang. Subhanallah, Islam tidak hanya membolehkan seseorang berhutang kepada orang lain, tetapi Islam juga mengatur adab dan etika, termasuk aturan-aturan di dalam masalah berhutang. Ada beberapa pembahasan yang ingin kita bahas berkaitan dengan masalah hutang ini, atau bahasa kerennya ya fikih masalah hutang. Yang pertama berkaitan dengan hukum berhutang. Pada asal mulanya hukum berhutang itu adalah mubah atau jaiz. Mubah atau jaiz itu artinya boleh. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 282, Allah Jalla Jalal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah di sini secara khususnya berkaitan tentang masalah utang piutang, hendaknya ketika melakukan akad utang piutang tersebut ditentukan waktu yang ditentukan. Hendaknya juga kalian menulisnya. Artinya pembayaran hutang itu kapan, kemudian juga hendaknya ditulis. Dan ini sunnahnya. Ya, sunnahnya. Tapi Ustadz, kalau cuma modal kepercayaan, apakah boleh? Boleh saja. Ya, mungkin saya dengan Pak Dokter Ridho, dengan saya dengan Pak Dokter Agung. Mungkin juga Pak Dokter Ridho dan Pak Dokter Agung juga nggak tega kalau seandainya itu ditulis. Tapi itu sunnahnya. Sekecil apapun, hendaknya ditulis. Mungkin sebagian orang menganggap ini masalahnya kecil kok. Ya, di sisi kita mungkin kecil. Tapi di sisi Allah Jalla wa'ala itu sangat luar biasa besarnya. Saking luar biasa permasalahan hutang ini, pernah ada seorang sahabat meninggal dunia. Kebiasaan Nabi sebelum menyolatkan jenazah, Rasulullah bertanya, ini fulan atau fulana punya utang atau tidak? Ketika ada sahabat yang bersaksi bahwasannya dia punya utang, Nabi tidak mau untuk menyolatkan jenazah tersebut. Sallu ala sahibikum. Silakan kalian saja yang melaksanakan ibadah salat jenazah tersebut. Sampai ada sahabat yang menjamin baru Rasulullah mau untuk menyolatkan ya jenazah orang yang memiliki utang tadi itu. Subhanallah. Kenapa? Rasulullah ingin kita semua ini, meskipun berhutang itu boleh, apalagi ini mendesak atau kebutuhan yang sangat luar biasa, dibolehkan, diizinkan. Tapi jangan sampai kita meninggal dunia, kita masih membawa utang. Waliyadzubillah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu. Jiwanya seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dibayar hutangnya tersebut. Waliyadzubillah. Dan kita tahu di alam barzah, ya, di antara golongan yang tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir itu adalah para syuhada. Adalah para syuhada. Kecuali orang yang mati syahid itu punya hutang. Iladain. Hutang tetap dipertanyakan hatta di alam barzahnya. Waliyadzubillah. Maka oleh sebab itu, meskipun berhutang itu boleh, dan Rasulullah memang kita akui pernah berhutang. Di akhir hayat beliau masih memiliki hutang kepada seorang Yahudi. Dan hutang beliau dibayarkan dengan baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin farahanahu dir'ahu. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, artinya hutang. Allahu Akbar. Saking ya tidak sebagaimana kita ikhwan wa akhwati fiddin azani wa azakumullah. Kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Nabi Muhammad SAW kadang
Di tangan beliau tidak ada dinar dan dirham. Tidak ada fulus untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan primer, makan, minum. Kita alhamdulillah Bapak dan Ibu. Meskipun makan kita mungkin ala kadarnya, tapi masih bisa untuk makan. Nabi Muhammad SAW ketika ingin makan, sampai beliau tersebut menggadaikan ya baju besinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada fulus, mengambil makanan berhutang terlebih dahulu. Subhanallah. Allahu akbar. Semoga Allah Jalla wa ala menyelamatkan kita dari masalah hutang ini. Nah, dari hadis ini menunjukkan memang secara hukum berhutang itu jais, boleh, mubah, diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, hati-hati. Kebiasaan berhutang atau sering berhutang. Yang gali lubang, tutup lubang. Waliyadzubillah. Allahu Akbar. Banyak kaum muslimin yang menganggap remeh-temeh masalah hutang ini. Mereka merasa nyaman dengan adanya hutang yang melilit dirinya. Bahkan bagian dari mereka di dalamnya hidup tidak pernah sedetik pun ingin lepas dari hutang. Sebelum lunas pinjaman yang pertama, maka dia ingin meminjam lagi. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bahkan Anda pernah mendapatkan ada seseorang, orang kaya, bukan tidak kaya, ada duit. Mungkin lebih kaya daripada kita. Tapi subhanallah, setiap ingin beli barang, entah tanah atau rumah, inginnya berhutang. Padahal dia mampu untuk bayar secara cash. Padahal dia mampu untuk bayar secara kontak. Tapi karena hobi berhutang. Kata dia, kalau Anda tidak berhutang, Anda gatal saat. Allahu Akbar. Auzubillah min dzalik. Nah, orang yang seperti ini tentu kita katakan melanggar norma-norma dari apa yang diajarkan oleh Islam. Melanggar daripada aturan-aturan Islam. Kita boleh berhutang kalau itu memang mendesak. Kalau bahasa lebih kerennya, darurat banget. Ya, kenapa? Subhanallah. Hutang itu, kata Nabi SAW, malam harinya kita gelisah. Pagi harinya kita malu. Itu hutang. Gelisah di malam hari, memikirkan kapan kita melunasi utang kita tersebut. Di pagi harinya, di siang harinya, kita malu kalau berjumpa dengan orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati dengan masalah hutang ini. Jangan sampai ya Bapak Ibu, termasuk ini nasihat buat pribadi ini. Jangan sampai meninggal dunia dalam kondisi masih membawa hutang. Takutnya, khawatirnya kita ini menjadi orang yang muflis, bangkrut, dikarenakan kita meninggal dunia masih memiliki hutang piutang. Ya, kalau ahli waris kita baik-baik saja. Ya, kalau anak keturunan kita, anak yang saleh dan salehah, yang memperhatikan tentang hutang abah dan ibunya. Tapi kalau sebagian orang, sebagian anak, ada yang tidak memperhatikan tentang hutang yang dilakukan oleh ayah bundanya. Bahkan, Ana pernah mendapatkan ada satu keluarga yang abahnya itu berhutang. Warisannya ada, bukan tidak ada warisan. Padahal kan, sebagaimana yang kita pelajari sebelum kita bagi warisan, dia harus melewati dulu apakah si mayit ini ada hutang, maka diambilkanlah dari harta warisannya untuk melunasi utangnya. Kalau sekiranya tidak ada hutang, apakah si mayit ini ada wasiat? Kalau sekiranya tidak ada wasiat, maka baru bagi warisan. Tidak dibalik. Bagi warisan dulu, baru nanti yang lainnya. Nah, ini kan kezaliman. Ketika ada orang yang datang menagih hutang ayahnya, dia dengan sombongnya berkata, Bapak ngasihkan pinjaman dan piutang kepada siapa? Kepada kami sebagai ahli waris atau kepada ayah kami? Kepada ayah kalian lah. Kalau oleh sebab itu, jangan tagih kepada kami. Tagih kepada ayah kami. Kata orang tersebut, bagaimana kami menagihnya? Sedangkan ayah kalian sudah meninggal dunia, sudah wafat. Bapak, silakan tagih di kuburannya.
Dengan entengnya ucapan itu keluar dari seorang anak. Na'udzubillah min dzalik. Dan seharusnya kita sebagai anak yang saleh dan salehah, ketika ayah bunda kita meninggal dunia, atau mungkin saudara kita meninggal dunia, termasuk wasiat dan pesan sebelum si mayit tersebut ya disolatkan, atau mungkin setelah disolatkan, atau mungkin setelah dikuburkan, kita memberikan satu wejangan, atau mungkin satu pengingatan, jika sekiranya ayah kami yang meninggal dunia ini ada kewajiban-kewajiban yang belum terlaksanakan, termasuk utang piutang, kami sebagai ahli waris siap untuk membayarnya. Seharusnya begitu seorang anak yang saleh. Bukan dalam kondisi yang na'udzubillah, sebagaimana sikap sebagian orang yang tidak memperdulikan hutang daripada orang tuanya tersebut. Allahu Akbar. Nah, maka Rasulullah SAW sangat ya mengingatkan dan juga menegur orang yang hobi berhutang. Jika hal ini dibiarkan, suka hobi hutang, maka ini akan berlarut-larut dan akan menular kepada orang lain di sekitarnya. Kita berteman dengan orang yang bakhil, kita akan bakhil. Kita berteman dengan orang yang suka pamer harta, kita akan seperti itu juga. Termasuk mungkin ada teman kita yang hobi berhutang, maka bisa jadi kita akan tertular penyakit suka berhutangnya tadi. Terlebih lagi dengan banyaknya fasilitas untuk berhutang yang disediakan di zaman sekarang ini oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, atau badan-badan, atau perusahaan-perusahaan, bahkan yang menganut sistem ribawi sekalipun. Dan parahnya lagi Bapak dan Ibu, tidak hanya orang-orang awam yang terlibat dengan hal-hal seperti ini. Orang yang sudah lama mengaji, sudah lama mengaji, ikut taklim, ikut kajian. Ya, orang yang dianggap berilmu, dia paham garis-garis syariat ini, dia paham real Islam ini. Allahu Akbar. Ya, bahkan juga kita katakan tidak hanya sekedar mengaji, dia sudah kaya raya, ikut serta dalam hobi yang satu ini, suka berhutang. Suka apa? Suka berhutang. Nah, kita yang sudah mengaji ini, maaf khususnya di satu nikah mengaji ini, kita kalau misalnya membeli barang itu kan atas dasar hajat dan kebutuhan. Ya, atas dasar apa? Kebutuhan dan keperluan. Tidak hanya sekedar hasrat dan keinginan saja. Infokan juga kepada istri-istri kita. Berikan nasihat kepada mereka. Bahwasannya kita beli barang kalau memang butuh. Kalau memang perlu. Dan usahakan kalau beli barang itu kontan, cash. Kalau sekiranya kita punya kemampuan secara finansial. Jangan suka berhutang. Khawatirnya hobi yang seperti ini kita sukai. Barang yang kecil sekalipun harganya, kadang dengan hutang. Jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita sudah mengaji, sudah paham halal haram. Kita sudah mengerti ketentuan-ketentuan Islam. Kita sudah berada di rel Islam. Seharusnya mengerti betul. Berhutang itu berbahaya buat kita. Ya, kalau kita bisa bayar. Kalau seandainya kita tidak bisa bayar, bagaimana nanti? Di akhirat kelak. Ya, kalau ada yang menjaminkan hutang kita. Ketika kita meninggal dunia. Kalau sekiranya tidak ada yang menjamin, bagaimana kita nanti? Waliyahzubillah. Waliyahzubillah. Rasulullah SAW sangat takut berhutang. Dan sangat takut hal tersebut menjadi kebiasaan. Kenapa demikian? Di dalam doa Rasulullah SAW dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Rasulullah itu sering membaca doa ini sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suka melakukan perbuatan dosa dan suka berhutang. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi,
Ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, kenapa antum itu sering betul berdoa seperti itu, meminta perlindungan dari Allah Jalla wa Ala dari hutang? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, Inna rajula idza gharima, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, ya, haddasa fakadzaba. Jika dia berbicara, bertutur kata, dusta. Orang suka berhutang itu, kalau dia bercakap-cakap, bercerita, banyak dustanya. Wa wa'ada fa akhlafa. Begitupun juga orang yang suka berhutang apabila berjanji, Allahu Akbar, suka mengingkar janji. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Dan perlu dipahami bahwa berhutang bukanlah satu perbuatan dosa sebagaimana yang telah disebutkan. Tidak berdosa. Tetapi seseorang yang terbiasa berhutang bisa saja mengantarkannya kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pada hadis tadi disebutkan, Allahu Akbar, karena sering berhutang, ucapannya, pembicaraannya, kisah-kisah yang dia keluarkan dari lisannya, dusta. Akibat hutang, ia berjanji, besok, tar, tau, sok, tar, dusta. Banyak ingkar janji. Berhutang itu enggak dosa. Tapi akibat daripada berhutang tadi bisa mengakibatkan dia berdosa. Apa diantaranya? Subhanallah, kalau berbicaranya itu, aku perlu ini, aku perlu ini. Padahal, nauzubillah min dzalik. Itu banyak kita temukan. Orang yang hobi berhutang itu. Dengan cerita-cerita harat-maratnya. Dengan cerita bohongnya itu. Kita tanya kadang, keperluannya apa? Oh, perlunya ini. Padahal dusta. Subhanallah. Kalau misalnya berjanji ketika ditagih, ingkar. Ya, belum ada. Nanti bulan depan ya. Bulan depan ditagih lagi. Ingkar janji lagi. Waliyadzubillah. Nah, maka oleh sebab itu perlu dipahami bahwa berhutang bukanlah satu perbuatan dosa, tapi akibat dari berhutang tadi bisa mengakibatkan kita apa? Berdosa. Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Satu Nikah mengaji. Bagaimana sikap kita jika ada dari kerabat kita yang berhutang? Apa yang harus kita lakukan? Subhanallah. Nah, mungkin yang harus kita pahami, kita tadi mengetahui dari hadis Ibunda Aisyah, Rasulullah itu berhutang, pernah berhutang. Tapi ketika beliau berhutang tersebut pasti menjaminkan sesuatu. Subhanallah, dikatakan, ya, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, bahwasannya berhutang karena sangat membutuhkan. Rasulullah itu berhutang karena sangat apa? Membutuhkan, sangat memerlukan. Hal tersebut ya diterangkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita memperhatikan hadis ini dengan seksama, bukankah yang dihutangi oleh Rasulullah SAW adalah apa? Makanan. Rasulullah itu berhutang kenapa? Makanan. Ya Allah, kadang ketika Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan enggak Aisyah? Di pagi hari, tidak ada wahai Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu aku puasa. Dan tapi karena beliau pemimpin rumah tangga sebagai seorang suami, beliau harus memberikan kecukupan buat istri beliau dan anak-anak beliau. Salah satunya apa? Berkaitan dengan makanan. Sampai beliau mengorbankan baju besi beliau, dijadikan jaminan. Sekedar untuk apa? Makan. Ya Allah, ya Rabb. Allahu Akbar. Artinya apa? Berhutang itu apa? Karena apa? Darurat, terpaksa. Makanya kan kita kadang, Bang Ridha, wallahi ana malu sebenarnya. Malu ngomongin. Ya itu kan orang baik kadang. Kenapa? Anda begini nih cerita. Tapi terserah. Ada perlu sekian buat ini. Buat itu. Tapi terserah. Tapi Anda malu menyampaikan ini. Nah, itu yang terjadi dengan Rasulullah SAW.
berkaitan dengan hajat hari-hari berhutangnya beliau tersebut. Allahu Akbar. Dan perlu diingat lagi bahwasanya Rasulullah SAW telah melakukan hal yang mulia ketika apa? Beliau berhutang. Ya, apakah hal yang mulia tersebut? Beliau menggadaikan baju besi. Beliau sebagai jaminan apabila beliau tidak mampu membayar, maka baju besi itulah yang menjadi pembayarannya. Baju besi mahal zaman dulu itu. Begitu seharusnya kita lakukan ketika apa? Berhutang. Kita harus memiliki jaminan dalam apa? Berhutang. Nah, jaminannya apa saja kalau kita berhutang tersebut? Nah, ini ada beberapa hal yang ingin kita jelaskan berkaitan dengan jaminan tersebut. Ya, kita singkat ada 4. Yang pertama, harta yang dimiliki. Ketika kita tersebut berhutang, kita sanggup bayar enggak? Apa yang kita punyai? Misalnya seorang ingin membeli motor. Dia memiliki uang, simpanannya tersebut ya sebanyak 15 juta. Uang tersebut tidak berani dia keluarkan karena menjadi simpanan usahanya yang harus disisakan di simpanan bisnisnya untuk berjaga-jaga dalam pemodalan atau karena hal-hal lainnya. Kemudian orang tersebut membeli motor dengan kredit sehingga ya seharga 15 juta kepada seseorang dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hal seperti ini tidak tercela. Kita misalnya kredit barang. Kita ada duit kontan tapi itu buat modal usaha. Kalau kita langsung belikan dengan 15 juta tadi yang tabungan kita dengan membeli motor tadi, habis modal kita. Nah, tapi kita tetap jaga-jaga. Kita insya Allah mampu untuk bayar. Kenapa? Karena kita punya harta 15 juta tadi. Meskipun itu modal, berwujud barang misalnya. Tapi Alhamdulillah ada. Nah, itu jaminan yang pertama. Akhirnya dia membeli motor dengan harga 15 juta dengan cara apa? Kredit. Dan hal ini boleh dan tidak tercela. Karena seandainya dia meninggal, maka dia memiliki jaminan harta yang ada di tabungannya atau di simpanannya tadi. Itu yang pertama. Nah, maka oleh sebab itu ketika kita beli rumah, kita ada uang 2M. Nah, insya Allah kalau toh kita meninggal dunia, kita mampu untuk membayarkan 2M tersebut. Di rumah yang kita cicil tadi itu. Dengan harga yang sama. Nah, itu disebut dengan jaminan yang pertama, harta yang dimiliki. Kemudian yang kedua, arahan. Menggadaikan barang yang kita miliki. Subhanallah. Terkadang nih maaf. Anda pernah mendapatkan punya sahib. Dia itu Masya Allah. Seseorang yang Masya Allah dalam masalah ilmu. Dia ingin S3. Ngambil doktorat. Kebetulan nggak cukup biaya. Dia punya mobil. Mobil yang sangat dia sayang. Dia pinjam dengan seseorang dengan menggadaikan mobilnya tersebut. Subhanallah, hari-harinya datang ya ke kampus tersebut, ya entah dengan apa kita katakan dengan kendaraan online atau yang berkaitan dengan angkot dan seterusnya. Ketika kita tanya kenapa sih antum sampai menggadaikan itu mobil, padahal itu mobil satu-satunya. Kata dia, anak takut dalam perjalanan hidup anak ini dengan anak mengejar pendidikan ini, anak masih ada sesuatu yang mengganjal. Nah, dengan anak menggadaikan itu mobil, kalau toh misalnya anak meninggal dunia, sudah itu mobil sudah milik ya pihak yang memberikan pinjaman kepada anak. Subhanallah. Nah, itu yang juga yang terjadi dengan Nabi tadi. Rasulullah ketika beli makanan dari seorang Yahudi dan cara membelinya itu dengan cara berhutang, beliau gadaikan baju besi beliau. Allahu Akbar. Nah, itu yang disebut dengan apa? Rahan. Hal ini ya kita sudah jelaskan tadi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, mengalihkan hutang kepada piutang yang dimiliki. Istilahnya itu al-hiwalah. Contohnya apa? Misalnya ya, si A memiliki piutang, ya, dia mengasihkan pinjaman kepada si B. Si B itu punya utang kepada si A. Anggaplah utangnya itu 5 juta. Kemudian orang tersebut ingin berhutang kepada si A ini ingin berhutang kepada apa? Si C. Sebesar 5 juta juga. Si A mengatakan kepada si C, "Sub ya akhi, anak ingin berhutang dari antum karena keperluan anak ini." Ya.
sebesar 5 juta. Nah, kebetulan banget, si B punya utang sama anak. Kalau sekiranya dalam waktu ya sekian bulan ini anak nggak bisa bayar, anggaplah 5 bulan, artinya setiap 1 bulan 1 juta anak bayar sama antum, anak nggak bisa bayar, antum ya anak pertemukan dengan si B, yang kebetulan si B itu punya utang sama anak 5 juta. Nah itu disebutnya apa? Al-hiwalah. Atau dia berkata, seandainya dalam perjalanan anak melunasi utang anak meninggal dunia, nah kebetulan si B yang antum kenal juga, dan itu masih keluarga antum, punya utang sama anak 5 juta. Nah supaya jangan sampai terjadi fitnah, anak pertemukan dengan si B. Nah bolehkah seperti itu? Boleh. Itu istilahnya apa? Al-hiwalah. Atau istilah yang lain al-hawalah. Al-hiwalah atau al-hawalah itu adalah mengalihkan hutang kepada piutang yang dimiliki. Ya, si A mengasihkan kepada pinjaman kepada si B, nilainya sama, anggaplah 5 juta. Kemudian si A ini pinjam kepada si, nilainya sama juga 5 juta. Kemudian dia berkata, kalau sekiranya anak nggak ada umur, nanti tolong ya, uang 5 juta itu tagih sama si B. Dan nanti anak akan pertemukan antum dengan si B, sehingga nanti kalau anak nggak ada umur, ambil ya uang anak tersebut dari dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita berhutang, mencari penanggung jawab atas hutang yang dimiliki. Al-kafalah. Ana bukan orang yang kuat. Pak Dr. Ridho, Ana ingin utang sama Pak Dr. Agung. Cuma beliau itu, ya Ana khawatir tidak mengasihkan pinjaman kepada Ana. Antum mau nggak menjadi domin Ana? Menjadi penanggung jawab atas hutang yang Ana miliki. Dalam artian begini, penjamin. Oh siap, kata Pak Dokter. Kalau antum yang berhutang, Ustaz, bismillah. Nah itu namanya apa? Mencari penanggung jawab atas utang yang dimiliki. Namanya apa? Al-kafa'alah. Al-kafalah. Atau al-dhamin. Penjamin siapa nih? Misalnya lagi contoh, seseorang yang membutuhkan biaya yang sangat besar secara mendadak. Seperti contohnya biaya operasi yang diakibatkan oleh kecelakaan misalnya. Atau apapun. Orang tersebut tidak memiliki ya harta. Tidak memiliki uang sebagai jaminannya. Pihak rumah sakit meminta orang tersebut mencari seseorang penanggung jawab yang diistilahkan dengan istilah apa? Kafil, ya, atas hutangnya tersebut. Seandainya orang tersebut kabur atau meninggal dunia, maka penanggung jawablah yang membayarkan hutangnya kepada rumah sakit tersebut. Hal ini diperbolehkan dengan syarat penanggung jawab tersebut mampu untuk membayarkan hutangnya atau mampu mendatangkan orang yang berhutang tersebut apabila dia kabur. Subhanallah. Nah ini ada 4 poin ya kalau kita berhutang tersebut, ya ada adab etikanya, ya berwujud apa? Jaminan-jaminan seperti harta yang dimiliki, kemudian menggadaikan barang yang dimiliki, atau mengalihkan hutang kepada piutang yang dimiliki, ya yang istilahnya al-hiwala atau al-hawala. Yang terakhir mencari penanggung jawab atas hutang yang dimiliki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah. Pembahasan yang selanjutnya adalah ya buruknya hutang jika tidak sempat dilunasi. Artinya apa? Jeleknya jika kita berhutang, jika hutang itu sampai kita meninggal dunia tidak dilunasi. Jika tidak memiliki jaminan-jaminan yang telah disebutkan pada 4 poin yang kita sebutkan tadi, sebaiknya Bapak dan Ibu jangan membiasakan diri untuk berhutang. Karena orang yang meninggal dunia sedangkan dia memiliki tanggungan hutang, maka dia akan mendapatkan banyak keburukan dan kejelekan. Setidaknya disebutkan oleh sebagian ulama 3 keburukan. Keburukan yang pertama, sebagaimana yang dicontohkan, tidak disolatkan oleh tokoh masyarakat. Seperti ustadz, kiai, alim. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seseorang yang meninggal dunia, yang diceritakan oleh Salamah bin al-Aqra, ketika Rasulullah ingin menyolatkan jenazah, Rasulullah selalu bertanya, hal alaihi dainu? Apakah ini orang punya utang? Qalu, sahabat mengatakan, ya, bahwasannya dia tersebut ya memiliki
hutang misalnya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal taraka syai'an, apakah dia tersebut ada harta warisannya? Qalu la ya Rasulullah. Dia tidak ya memiliki apa? Harta warisan. Maka Rasulullah mengatakan, ya silahkan kalian tersebut untuk menyolatkan jenazahnya. Bahkan pernah juga Rasulullah mengatakan, apakah dia punya utang? Tidak ya Rasulullah. Apakah dia punya harta warisan? Ya, sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Tetap disolatkan oleh Nabi SAW karena dia tidak punya apa? Tidak punya utang. Pernah juga Rasulullah SAW mendapatkan seseorang yang meninggal dunia. Rasulullah bertanya, apakah dia punya utang? Naam ya Rasulullah. Fahal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan harta warisan? Ada ya Rasulullah, 3 dinar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaiha. Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian dibawakan jenazah yang ketiga. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, "Shalli 'alaiha ya Rasulullah, tolong salatkan jenazah beliau ini." Rasulullah bertanya, "Hal 'alaihi dain?" Apakah dia tersebut memiliki hutang? Ya, kata sahabat, "Ya, na'am ya Rasulullah, dia punya hutang." Apakah dia tersebut meninggalkan harta warisan? Hal taraka syai'an? Qalu la ya Rasulullah. Dia tidak meninggalkan harta warisan. Rasulullah bertanya, berapa utangnya? Salah sadananya, 3 dinar. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Silahkan kalian salatkan jenazahnya. Abu Qatadah Haris bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, salli alaihi ya Rasulullah, wa alayya dainuhum. Wahai Rasulullah, tolong salatkan jenazahnya. Utangnya aku yang bayar. Utangnya aku yang bayar. Kemudian baru Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Dan riwayat yang lain dia punya utang 2 dirham. Ada lagi riwayat yang lain. Abu Qatadah juga yang menjaminkan. Ya Rasulullah, utangnya cuma 2 dirham. Masa antum tidak mau untuk menyolatkan? Ini kan kecil banget. Kata Rasulullah, menurut antum kecil, di sisi Allah besar. Aku yang akan membayarkan, kata Abu Qatadah. Aku akan menyolatkan jenazahnya. Selesai menyolatkan jenazah, ya kata Rasulullah, al-an baradat jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya. Allahu Akbar. Nah, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya bahaya atau keburukan orang yang berhutang tersebut bisa jadi akibat dia berhutang ada orang yang tidak mau untuk menyolatkan jenazahnya, terutama para tokoh masyarakat, orang alim, ustadz. Kenapa kita katakan? Dikarenakan Rasulullah mempraktekkan yang demikian. Rasulullah ingin di hari kita ini jangan sampai meninggal dunia ada hutang. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Yang kedua, keburukan yang kedua akibat hutang, dosa-dosanya tidak akan diampuni sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutanginya. Allahu akbar. Ini poin paling penting. Dosa-dosanya tidak diampuni sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutanginya. Dalilnya Ustaz, hadis dari Abu Qatadah Haris bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ya ditanya oleh seorang sahabat Nabi, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya?" Ya Rasulullah, apa pendapat antum jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, na'am. Wa anta sabirun, muhtasibun, muqbilun, ghairu mutbirin, illa dayna. Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika. Ya, dengan engkau bersabar ketika mati syahid tersebut engkau mungkin mendapatkan ya hunusan pedang atau pedang tersebut menancap di tubuhmu dan engkau sabar ya menerima musibah tersebut dan mengharapkan ganjaran pahala
ya dari hal itu hingga membuat engkau mati syahid, ya maju di medan peperangan hingga membuat engkau mati syahid dan tidak melarikan diri dari peperangan tersebut hingga engkau mati syahid, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu, kecuali jika orang yang mati syahid itu punya hutang. Diampuni dosanya sampai dia menjadi kepadaku. Subhanallah. Hadis ini menjelaskan bahwa ibadah apapun, bahkan yang paling afdal dan paling utama sekalipun, seperti jihad dan Allah Jalla wa'ala, bahkan yang paling afdal sekalipun yang merupakan hak Allah, tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk memenuhi hak orang lain. Tidak bisa. Kita sholatnya luar biasa, kita puasanya luar biasa, kita berkaitan dengan ya umrahnya misalnya luar biasa, atau berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya luar biasa, tidaklah menggugurkan hak orang lain. Termasuk jihad tadi, amalan yang sangat agung di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak menggugurkan dosa dari orang yang mati syahid tadi. Kenapa? Karena berhutang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, jangan sampai ada di antara kita ini berhutang. Sesusah apapun kita, jika sekiranya kita masih bisa melewati kesusahan itu, dalam artian tanpa hutang, lewati. Jangan sampai kita berhutang. Kecuali memang terpaksa. Terpaksa yang luar biasa, baru kita berhutang. Kemudian keburukan yang ketiga, akibat orang yang suka berhutang tersebut, subhanallah, sampai dibawa mati hutangnya, ditahan untuk tidak masuk surga. Meskipun dia memiliki banyak amalan sekalipun, sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutanginya. Disebutkan di dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa bari'un min salasin. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia berlepas diri dari 3 perkara ini. Apa 3 perkara itu? Yang pertama al-kibr, sombong. Ketika meninggal dunia dia tidak pernah sombong. Yang kedua wal ghulul, tidak pernah korupsi. Ya, tidak pernah ya mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan, tidak pernah. Dalam artian yang lain, dalam zaman kita sekarang ini, al-ghulul, tidak pernah korupsi. Wadain, dan juga dia berlepas diri yang namanya hutang. Jadi ketika meninggal dunia, tidak membawa dosa kesombongan, tidak membawa dosa korupsi, tidak membawa ya utang piutang, maka dakhal jannah. Maka dijamin masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Terakhir pembahasan ikhwani fiddin a'azani wa'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Nasihat seputar hutang piutang ini. Siapapun di antara kita ini yang berhutang, ada nasihat dari kalangan para ulama. Ada 5 hal yang diberikan pesan untuk kita. Ya, bahwasannya ikhwanu akhwati fiddin a'azani wa'azakumullah, nasihat seputar hutang ini yang pertama, janganlah membiasakan diri untuk berhutang. Terutama berhutang yang tidak memiliki apa? Jaminan. Kan ada 4 tadi itu, tidak punya harta, tidak ada aset yang dijaminkan, tidak ada juga yang menjamin kita, ya, atau tidak ada orang yang berhutang dari kita. Nah, kalau tidak ada 4 tadi itu, jangan sekali-sekali kita membiasakan diri untuk berhutang. Yang kedua, ya, berkaitan dengan nasihat, ya, berkaitan tentang seputar hutang ini, di zaman kita sekarang ini kan banyak sekali fasilitas yang di dalamnya itu apa? Ada riba. Oleh karena itu, janganlah kita biarkan diri kita berkecimpung di dalam fasilitas riba tadi itu. Jangan. Subhanallah. Ya tadi disebutkan oleh Pak Dr. Ridho, ya. Seperti sekarang ini ada ya masalah apa? Pinjol, ya, pinjaman online itu. Nah, itu jelas sudah. Sudah ada ribanya kita katakan. Dan itu berbahaya sekali itu. Allahu Akbar. Ya, dosa besar itu. Karena ada apa? Ada ribanya itu. Jangan sampai di antara kita itu berhutang. Hati-hati
Orang yang bermuamalah dengan riba itu dikutuk, dilaknat oleh Allahu Jalla wa'ala. Zaman sekarang, ya fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman itu pasti ada apa? Ada unsur ribanya. Ada unsur ribanya. Hati-hati orang yang suka bermuamal dengan riba itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, di antara yang dikutuk yang memakan riba atau yang memberikan makan atau saksi bahkan juru tulis. Semuanya dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, nasihat seputar hutang. Apabila ingin berhutang, maka niatkanlah dari hati yang paling dalam. Kejujuran untuk segera melunasi hutang tersebut pada waktu yang telah dijanjikan. Jangan sampai dalam hati ini ada keinginan untuk khianat. Kalau kita berhutang juga karena terpaksa. Tanamkan dalam lubuk hati yang paling dalam, kita ingin melunasi itu hutang. Sesuai dengan tempo dan waktu yang dijanjikan. Allahu Akbar, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada nomor hadis ya dalam kitab sahih beliau 2387. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addahallahu anhu." Barang siapa yang meminjam harta manusia dan dia punya niatan kuat ingin membayarnya, maka Allah Jalla wa ala akan membayarkannya. Tapi sebaliknya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahallah. Barang siapa yang meminjam ya hutang dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah Jalla wa ala akan menghancurkan harta tersebut darinya. Berhutang nih tujuannya apa? Untuk ngibulin orang. Ya, tidak mau untuk membayar. Harta yang dia ambil dari menipu orang dengan cara berhutang tadi itu, Allahu Akbar. Allah akan hancurkan hartanya tersebut. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2387. Kemudian keburukan ya nasihat yang keempat ya berkaitan dengan masalah hutang ini. Yang keempat nasihatnya bagi kita yang berhutang, apabila telah sampai batasan waktu yang telah ditentukan bagi kita yang berhutang dan kebetulan kita punya uang, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Orang yang punya fulus atau dalam artian yang lain orang yang kaya yang punya hutang dia tidak mau bayar, ini kezaliman kata Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, matul ghani zulmun. Orang yang suka menunda-nunda pelunasan hutangnya padahal dia kaya, padahal dia mampu untuk membayarnya. Ini adalah kezaliman. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, orang kaya yang punya hutang, orang yang punya kemampuan melunasi hutang, tapi dia tunda-tunda pelunasan hutang tersebut, dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar. Subhanallah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2288 dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1564 dan hadis pada nomor hadis 4002. Terakhir, nasihat terutama bagi mereka yang berhutang, jika benar-benar tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka bersegeralah datang kepada yang mengasihkan pinjaman kepada kita untuk meminta maaf darinya. Dikarenakan kita belum bisa untuk melunasi hutang sebagaimana waktu yang disepakati. Dan meminta lagi kepada beliau, kepada yang memberikan pinjaman kepada kita, tenggang waktu untuk membayarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang berkaitan dengan masalah utang piutang. Nanti kita akan kembangkan lewat pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Ridha. Barakallahu fikum. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Pak Dokter. Nah, Nah, jazakallah khair Ustaz, atas apa penjelasan yang cukup panjang dan ini ya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Nah, pada Ustaz mungkin boleh minum dulu Ustaz. Em, kita masuk sesi tanya jawab. Ini kita akan mulai dengan pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Dari
Januar ini, Ustaz Januar. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah pelunasan hutang itu dipengaruhi oleh inflasi, Ustaz? Misalnya tahun 2000 berhutang 10 juta, kadarullah baru mampu bayar misalnya tahun ini, Ustaz. Nah, kan tentu 10 juta di tahun 2000 dengan tahun sekarang itu berbeda nilainya. Eh, apa? Apakah berpengaruh gitu, Ustaz? Tidaklah. Kalau misalnya berpengaruh jadi riba kan? Seperti itu. Artinya berhutangnya kapan? Ayah kita itu tahun 80. Berapa hutangnya? Eh, $500 misalnya kan? $500. Oke, tapi kita sebagai ahli waris siap untuk membayar $500 tersebut kepada siapa? Kepada yang memberikan pinjaman kepada ayah atau kepada abah kita tersebut. Nah, orang-orang orang tersebut kemudian marah-marah kepada kita ya kan? 500.000 tahun 80 kan luar biasa nilainya. Sekarang mungkin biasa-biasa aja $500 itu. Tapi itulah kalau kita lebihkan, kalau kita tambah-tambah, yang istilahnya antum tadi apa? Ada inflasi ya. Inflasi, Ustaz, ya. Iya, seperti itu. Itu riba lah seperti itu. Utang $500, ya $500 kita bayar. Meskipun berhutangnya tahun 80-an. Sekarang anak-anaknya baru bisa bayar di tahun 2000-an sekarang ini, 2024 misalnya. Tidak bisa kita lebih-lebihkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Itu riba udah. Itu siapapun paham itu untuk hal yang demikian. Sama halnya kita katakan dia menerima apa? Waktu itu hutangnya apa? Beras. Berwujud beras hutangnya. Yang dibayarkan apa? Beras juga. Seperti itu. Nah, nah dulu kan zaman dulu mungkin beras harga seberapa sih harganya? Satu karung misalnya paling anggaplah 100.000 satu karung itu. Zaman tahun 80-an ya misalnya. Zaman sekarang kan bisa jadi 1 juta itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika dia memang utangnya, akadnya utangnya beras waktu itu. Iya benar, utang. Kita bayar satu karung beras lagi. Kita bayarkan utang abah kita itu, ya beras juga. Dengan jumlah yang sama, satu karung juga. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira, Pak Dokter. Nah, Lanjutan, Ustaz. Pertanyaan nah, kenapa Pak Dokter? uang yang berbeda. Jadi contohnya misalnya tadi, awalnya dia hutangnya dengan $500, lalu dibayarnya dengan dirupiahkan gitu, Ustaz. Enggak boleh, Pak Dokter. Riba seperti itu. Ketika kita tukar dolar, Anda punya dolar, Antum punya rupiah. Pak Dokter tukar dong. Itu ya dan biadi. Ya, pas waktu itu juga. Ya, ketika misalnya, enggak Ustadz, udah dolarnya dulu nanti apa rupiahnya dulu anak kasih. Berapa Antum? Senilai ya, $500 misalnya kan yang dikasihkan tersebut. Jatuhnya hutang. Nanti ketika bayar, ya ketika Anda bayar harus dolar juga berwujud seperti itu. Jadi ketika kita tukar itu ya dan biyadin maslan bimaslin. Artinya apa? Transaksinya sekarang itu dan nilainya pas sesuai dengan di hari itu juga. Sekarang dolar berapa? 16.000 ya. Bisa jadi pekan depan turun Pak Dokter. Nah, itu yang berpengaruh nanti. Bisa jadi naik. Jadi berapa? 17.000 misalnya. Nah, ketika berhutang itu, Anda ngambil sama Anto, ya berwujud dolar $500. Nanti bulan depan, Anda kasih $500 juga. Nggak boleh, Ustaz, minta rupiahnya aja, Ustaz. Nggak boleh. Ya, meskipun sekarang naik nih. Ya naik ya. Itu konsekuensi. Kalau misalnya kita bayar dengan rupiah, riba yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi minjamnya rupiah, bayarnya rupiah juga. Minjamnya tersebut emas, ya bayarnya emas juga. Pinjamnya tersebut beras, bayarnya beras juga. Pinjamnya dolar, ya bayarnya dolar juga. Tidak boleh diganti. Itu riba. Itu banyak terjadi zaman dulu Pak Dokter. Anak-anaknya nggak bisa bayar karena masih kecil dan juga belum punya kemampuan. Diingatkan oleh ahli waris dari pihak keluarganya juga bahwasanya abah antum ini dulu punya utang ini buktinya nih. Oh berapa? 1 juta rupiah. Zaman dulu tahun 70-an.
Ya kan? Zaman sekarang berapa 1 juta, 1 juta juga. Oh, rugi dong. Ya tadi ya, 1 juta. Misalnya zaman dulu tahun 80-an, pinjam $500. Itu kan nilainya zaman dulu itu tahun 80-an luar biasa $500 itu. Ya, subhanallah. Sekarang ya udah $500 juga. Mungkin nilainya apa? Kita katakan tinggi. Ya, subhanallah. Zaman dulu cuma 2.000 perak misalnya. $1. Sekarang berapa? 16.000. Ya, itu konsekuensi kita. Sebagai ahli waris misalnya. Apa kita punya utang $500. Zaman dulu itu. Padahal zaman dulu mungkin 600 perak. Tahun 80-an itu. Sekarang sudah 16.000. Ya bayar. Harus dolar juga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Pak Dokter. Nah, Nah, Ustaz. Hmm, baik. Sepertinya sudah sedikit banyak dijelasin Ustaz tadi barusan ya. Bagaimana kaitan hutang dengan hukum riba? ya riba itu kan ada dua Pak Dokter. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu seperti contoh, tambahan. Antum punya emas sudah lama. Ana punya emas baru. Harusnya kan antum 1 gram, ana 1 gram. Tapi ana merasa rugi, ana punya emas baru nih Pak Dokter. Berarti gimana Ustaz maksudnya? Ya antum 2 gram dan 1 gram. Ada riba. Ini namanya riba apa? Fadl. Tapi yang kebanyakan di tempat kita itu riba nasi'ah. Ya, contohnya apa? Antum ngasihkan pinjaman sama anak 10 juta. Nanti bayar saja 11 juta. Ada riba apa? An-nasi'ah. Jelas ya perbedaannya riba itu? Itu biasanya berkaitan dengan utang piutang. Kalau nasi'ah itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau riba fadl itu tukar menukar barang kan seperti itu. Kayak kurma. Kurma majdul kan besar-besar Pak Dokter. Kurma ajwa kecil-kecil. Seperti itu. 1 kilo, 1 kilo juga. Ya kan? Kurma. Tapi jenisnya berbeda Ustaz. Tapi kurma sama kurma. Tamar bitamar kata Rasulullah. Rasulullah nggak bilang majdul sama ajwa misalnya. Atau safari sama sokai. Enggak. Kurma dengan kurma. Pak Dokter punya majdul. Kemudian anak punya ajwa. Ketika tukar-tukaran sama anak. Harus 1 kilo. Ya tentu. Kita katakan dihitung 1 kilo. Seperti itu. Mungkin majdul anak cuma dapat. Anggaplah 1 kilo itu 15 butir atau 10 butir. Kalau kurma ajwa karena kecil-kecil bisa sampai 25 itu. Nah, seperti itu. Tapi hitungannya tetap sekilo 1 kilo, 1 kilo 1 kilo. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kan orang sekarang ini enggak dong. Ini kan lebih mahal majdul ketimbang ajwa dan seterusnya. Jadi kita kurangin aja ini. Nggak bisa. Seperti itu. Nah, supaya untuk menghindari riba, gimana Pak Dokter caranya? Gini Ustaz. Ini kan riba Ustaz. Ya. Antum Pak Dokter jual sama anak kurma majdul. Nanti antum beli dari anak kurma ajwa. Nah, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Um, ini kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini saya lagi mencoba mencerna juga nih pertanyaannya. Jadi, jika kita memiliki hutang kepada keluarga dengan menjual asetnya dalam kurung bagian warisan untuk dia, namun kita memiliki perjanjian bahwa akan dibayarkan jika aset A laku jual bagian warisan untuk saya. Terus, namun diketahui aset tersebut belum juga terjual, apakah saya harus memaksakan membayar hutang dengan menjual aset pribadi saya yang lain yang sebenarnya masih merupakan bagi keluarga kami? Jadi dia yang punya utang siapa Oke. Pak Dokter? Jadi ini misalnya em, Fulan, Anggap si A punya utang ya. ya, A berutang kepada si B, gitu ya Ustadz. Oke. Ini Eh, saudara si ya. A, A sama B ini iya bersaudara. saudara, bersaudara. Oke. Si A ini janji janji akan bayar jika aset si A laku gitu. Tapi ternyata nggak Oke. berlaku-laku.
Tadi Tapi ke, ternyata eh, nggak laku-laku. Nah, tapi tadi apakah tapi si tapi A? Hmm. tapi kan masalahnya kasus warisan ya. Jadi gini, Berarti dia jika berhutang antar antar saudara nih ya. j- jadi jika kita memiliki hutang kepada keluarga dengan menjual aset Z-nya. Jadi mungkin si B ini menjual asetnya, gimana sih ini? Ya, asetnya kan tadi kan terakhirnya ujungnya juga asetnya dia kan, mengorbankan asetnya katanya. Ya, jadi si A bertanya, apakah si A harus memaksakan membayar hutang dengan menjual aset pribadi yang lain gitu? Iya, iya dong, seperti itu. Anggaplah kita bersaudara Pak Dokter. Ini lebih gampangnya. Anda bilang Pak Dokter, ya, atau Bang Ridho, nanti kalau rumah Abah yang di sana laku, Anda akan bayar utang Anda sama Antum. Oke ya. Tapi Anda sama Antum perjanjian Ramadan lunas. Ternyata Ramadan lewat, aset Abah belum laku-laku yang di sebelah sana itu. Oke ya. Nah mau tidak mau, Antum kan keperluan juga. Mau ke Perancis nih ceritanya. Gimana nih? Udah deh. Mau tidak mau, Antum kan bilang, Azhar, ini kan punya aset tuh di daerah sini. Itu jual deh buat ongkos anak ke Perancis. Boleh nggak Antum ngomong begitu? Boleh lah. Di situ insya Allah cepat tuh untuk secara apa pemasarannya. Nah seperti itu. Harus begitu memang. Ketika memang jatuh tempo dan kebetulan yang ngasihkan pinjaman itu perlu uang, ya kita harus mengorbankan aset kita. Makanya kan dalam masalah adab etikanya tadi itu kan ada empat hal tadi. Kita punya harta ketika ketika kita eh, me- me- meminjam sesuatu. Misalnya anggaplah membeli motor tadi itu yang harga 15 juta tadi itu. Kita punya uang 15 juta. Tapi itu uang berwujud rasional kita, modal kita ketika jualan itu. Tapi kita berpikir nih, kita beli motor dengan cara menyicil. Kalau nanti nggak ada umur ya, tinggal aset ini dijual kan, yang 15 juta tadi itu. Kemudian ada penjamin, kemudian ada aset, ya kan? Nah ini ketika memang sudah melewati waktu, Ramadan udah lewat, padahal mau jalan kemana? Ke Perancis. Mau tidak mau dia menagih. Ya udah deh, kalau begitu, Anda jual yang di sana. Konsekuensinya. Nah, ada sebagian orang tuh kadang nggak begitu. Dia ya berusaha cuma berkaitan dengan pekerjaannya saja. Ya, dia nabung-nabung dengan cara mencicil dan seterusnya. Orang ini kadang nggak mau dicicil. Anak nggak mau ya pakai dicicil. Anak rugi. Karena Anda perlu kontan. Bayangkan uang 100 juta untuk mencicil per bulannya itu 1 juta. Wah, ini berat buat sebagian orang. Alangkah baiknya antum jual aset antum, nanti laku, utang antum 1 juta itu bayar sama anak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Di zaman dulu itu, ketika orang memang terlilit hutang, ya disuruh apa dipaksa oleh pemerintah, oleh wali amr untuk menjual apa asetnya, agar segera apa untuk melunasi utangnya. Anak rasa di zaman sekarang juga begitu kan? Dan yang bisa untuk berbuat yang demikian siapa? Hukumah pemerintah. Subhanallah. Bahkan sampai diambil apa asetnya seperti itu untuk apa pelunasan hutangnya. Tidak mengapa ya. Itu yang saya pahami dari pertanyaan tadi itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jadi kita sebagai yang berhutang, berkewajiban kan untuk melunasi mau dengan cara apa, bukan cara apapun, misalnya dengan menjual aset kita Baik. gitu kan, wajib kita. Jadi meskipun tadinya bisa kita berjanji, saya akan bayar hutang nunggu kalau misal mobil saya terjual, tapi misal mobilnya nggak terjual-terjual, ya kita harus mengupayakan sebagaimana mungkin untuk mengembalikan hutang tersebut kan Betul. Ustaz? Dia kebetulan punya aset yang lain Ya, misalnya tanah. Jual lah tanahnya itu. ya, Seperti itu. ya. Atau mungkin lebih ekstrim Baik, lagi Ustaz. ya. Kita bilang, maaf nih, antum pinjam aja sama saudara antum atau sama abah antum. Nah, terkadang kan begini Pak Dokter, kita lagi perlu banget. Mau tidak mau kita harus cerita sama ayahnya. Maaf nih, ya, anak antum punya utang sama anak. Dia berjanji kalau mobilnya laku mau bayar itu utang. Tapi maaf banget, ya Bapak, sampai hari ini itu mobil nggak laku. Ketika anak coba untuk eh,
mendatangi dia, dia malah tidak mau berjumpa dengan anak. Anak tidak mau, tidak tahu lagi mau kemana. Sekarang anak mau cerita, misalnya si fulan punya hutang, bisa nggak antum untuk membayarkannya sebagai ayahnya kan? Seperti itu. Itu cara lebih anu lagi lah kita katakan, tidak hanya sekedar aset yang sah, berhubung kita tahu dia memang nggak punya aset yang lain, mau tidak mau datang kepada keluarganya, di antaranya apa, ayahnya atau saudaranya. Allah alam bisa gitu kira-kira. Baik, baik Ustaz. Nah, ini Ustaz ada pertanyaan berikut. Ini lumayan, lumayan banyak nih Ustaz pertanyaannya. Nah, ini tapi pertanyaan berikutnya ini Ya. sepertinya sering terjadi nih Ustaz. Jadi, pertanyaan adalah, jika A Nah, berhutang kepada B dan dijanjikan akan dilunasi dalam waktu 30 hari. Namun dalam perjalanan sampai hampir 2 tahun, hutang belum juga dilunasi. Kadang dicicil sesekali. Tapi, ternyata si B harus diprioritaskan Ustaz. Harus melunasi hutang dulu. ini ada yang disinggung ini. Ini pertanyaan ini sering Iya, banget ke sering anak, banget. Ustaz. sering banget ini. Jangankan itu, yang lebih mengerikan lagi bukan masalah haji dia itu pesiar Ya, jalan-jalan. liburan ke Dia Bali, ke sini kemana? Ustaz, dia ke Malaysia, dia ke Thailand, dia ini. Anak aja nggak pernah ke Malaysia, Ustaz. Allahu Akbar. Ini zolim ya kita katakan. Seharusnya dia bayar utang dulu. Ya, itu yang tadi dikatakan oleh Nabi kan. Matlul ghani zulmun. Ini kan nasihat bagi orang yang berhutang. Kalau kalian punya harta, punya kekayaan, segera dibayar. Orang kaya yang menunda-nunda pelunasan hutang itu kezaliman. Artinya apa? Dia melakukan dosa besar. Lah, jangan-jangan dia dapat hadiah atau mungkin diberangkatkan oleh keluarganya. Kan seperti itu. Nah, seharusnya nih kita nih yang berangkat juga haji purada nih. Anak utang sama antum. Antum tahulah keadaan anak. Tahu-tahu si Ustadz, kok berangkat ya haji purada? Pak dokter jangan salah Pak dokter. Anak ini diberangkatkan oleh travel. Anak sebagai pembimbing haji. Ya kan? Nah, itu mafhum lah seperti itu. Atau misalnya dia berangkat haji purada berapa? 460 juta paling murah. 460 juta paling murah kata dia kan seperti itu. Utangnya 300 juta aja nggak dibayar nih. Kita bilang, Pak, maaf nih. Ini saudara Ana yang memberangkatkan, bukan Ana. Inti kenapa nggak bilang saudara inti ya inti punya utang sama anak? Loh, anak nggak mungkin bilang seperti itu. Anak malu. Subhanallah. Nah makanya untuk mencegah fitnah-fitnah tadi itu, kita yang berangkat haji tadi itu bicara sama yang ngasihkan pinjaman. Anda dapat hadiah dari saudara Anda dapat hadiah dari ini, dari itu, dan seterusnya. Oh, Anda cuma sekedar pembimbing. Nah, Anda pembimbing ini pun dalam rangka untuk apa? Ya untuk melunasi utang anak pada antum. Makanya berangkat haji bukan dari uang pribadi anak. Pihak travel yang memberangkatkan anak. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu sebenarnya orang yang berhutang itu harus punya hati ya untuk bicara supaya jangan sampai apa menimbulkan apa fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Kan Anda di punya kasus Pak Dokter nih sebelum pertanyaan antum. Yang mengerikan begini Pak Dokter. Ada seseorang yang hutang sama antum. Anggaplah si A. Subhanallah. Antum tuh bukan berarti antum nggak perlu dengan itu uang. Tapi menganggap itu uang biasa aja lah. Recehan buat antum. Cuma antum itu kesel sama dia. Dia itu mandiri gitu. Nggak mau untuk membayar. Sudah lewat atau jatuh tempo. Ketika misalnya, Ustaz, tolong dong tegurkan tuh sahib kita. Oke ya, kita datang. Bang, abang punya utang ya sama Pak Dokter Ridho? Iya. Subhanallah, kenapa nggak dibayar? Antum kan sudah punya ini, sudah laku yang di situ Anda dengar. Ya udah nggak apa-apa, Pak Dokter kayak begitu dia nggak perlu juga uang begini. Tapi kan antum ketika datang ke Pak Dokter Ridho, akadnya itu kan utang, antum harus bayar. Nah itu biasanya Bapak Ibu keluarga tuh datang ke kita utang, tapi nggak mau bayar karena dianggap kita kaya, nggak perlu juga uang segitu. Nggak boleh, harus dibayar. Karena akadnya apa? Utang, piutang. Beda kalau dia mengatakan, udah anak ikhlaskan. Itu beda. Tapi kalau misalnya antum punya uang, bayar. Seperti itu. Jangan kena saudara.
Karena keluarga nggak mau bayar. Karena menganggap saudara dan keluarga tersebut yang kita mengambil utang dari dia, menganggap orang yang mampu. Nah, ini zalim juga ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, nah Ustaz. Nah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya agak lebih besar nih Ustaz. Ustaz, negara kita berhutang berarti apakah itu juga sebuah keburukan juga? janganlah udah skip aja Pak Dokter ya. Iya, skip aja. Ya Jangan Ustaz. jangan dibawa-bawa anak ke sana lah ya. Iya betul Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, sejauh mana tanggung jawab masjid atau pengelola zakat atau bahkan negara untuk melunasi hutang orang yang tidak mampu melunasi hutang? Wah, mantap nih. Subhanallah. Anda tuh paling berharap ya, nanti ada kementerian masalah zakat, ya, masalah wakaf dan seterusnya. Karena ini salah satu solusi yang luar biasa untuk menuntaskan kemiskinan, untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Oke lah lingkupan kita yang paling kecil, satu nikah mengaji. Kita insya Allah orang yang mampu secara finansial. Tapi bisa nggak uang zakat kita itu kita prioritaskan kepada orang yang tidak mampu? Mungkin dari pihak keluarga kita atau yang lainnya. Dengan standarisasi yang kita buat seperti itu. Kemudian kita bilang, Pak Dokter, ini ada orang kenalan anak, dia ini kesian, hidupnya sebatang kara, begini, begini, begini. Dia punya utang, sekian. Nah, kita kan kebetulan di satu TK mengaji ini ada uang zakat. Dan uang zakat itu kan harus disalurkan. Gimana? Nah, itu persetujuan dari pembina, ketua yayasan, satu nikah mengaji. Siapa ketuanya? Ketua yayasannya, Pak Dokter Agung, kemudian pembinanya, Pak Dokter Ridho, kemudian ininya. Nah, kalau mereka sepakat untuk disalurkan untuk pelunasan utang si fulan itu, maka itu luar biasa itu, pahalanya besar. Nah, kita ini kan cuma tradisional ya, artinya begini, paling pihak keluarga, antar keluarga, itu pun nggak sempurna kadang. Itu kadang nggak sempurna. Malah kita dengan pengelolaan zakat itu nggak hanya sekedar masalah utang piutang yang kita akan bereskan. Yang kedua masalah kesehatan. Ada orang-orang yang fakir miskin yang nggak sanggup untuk mengobati dirinya sendiri. Datang ke rumah sakit, datang ke dokter dan seterusnya. Alangkah baiknya uang zakat itu disalurkan kemana? Ke mereka-mereka itu. Nah, jadi ke depan insya Allah ya ada kementerian lah berkaitan dengan masalah zakat. Sehingga itu untuk tujuannya apa? Untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Itu luar biasa. Nah, apalagi dikelola oleh, ya kan, tadi kalau dikelola oleh pemerintah tentunya. Itu tentu lebih baik dikelola oleh pemerintah tentang masalah zakat tadi itu. Supaya apa? Karena salah satu dari mustahikus zakat adalah al-gharimin. Al-gharimin itu orang yang terlilit hutang. Nah, kita ingin menghilangkan al-gharimin ini dalam artian kita ingin menghilangkan kefakiran dan kemiskinan di masyarakat. Nah, pengelolaannya gimana supaya untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dengan menyalurkan zakat kepada mereka tersebut. Kita bayarkan. Allahu Akbar. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Mereka termasuk orang yang berada di bawah naungan arasy Allah Jalla wa'ala nanti. Ketika matahari begitu terik, 1 mil atau 2 mil. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di zaman dulu itu, orang yang berhutang, terlilit hutang ya, itu sampai dipenjarakan. Sampai apa? Dipenjarakan. Subhanallah. Nah, bagaimana dia bisa keluar dari penjara? Bisa jadi dikarenakan apa? Ya, dikarenakan orang lain yang membayarkannya tersebut. Dari mana? Dari zakat. Allahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Nah, Nah, Ustaz, berarti seharusnya lembaga-lembaga amil zakat itu ya seperti misalnya Basnas dan betul. lain-lainnya itu teman-temannya sudah bisa bergerak, tapi tidak tahu nih Ustaz, sejauh ini kok. Ya mungkin karena banyak juga orang Indonesia yang hutang itu bukan karena dia miskin, tapi kayak tadi Ustaz misalnya pinjol atau misalnya judol sehingga Ya, nggak masuk menjadi gorimin Ustaz. seperti itu kira-kira Pak Dokter. Subhanallah. Makanya orang itu la ilaha illallah karena anu ya apa be- berjiwa hedonis ya, ingin hidup mewah tapi hutang. Kita kadang kaget-kaget lihat orang om.
kelihatannya seperti orang kaya. Ternyata dari kaya kacamatanya, pecinya, hingga sampai sepatunya hutang semua isinya. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Nah itu yang terjadi ya kan. Kita kadang terkaget-kaget lah. Bukankah dia punya fulus? Itu dia dari hasil utang. Allahu Akbar. Sampai makanan ngundang orang, dokter ngundang orang. Pakai hutang untuk menjamukan makanan tadi itu. Allahu Akbar. Itu yang nauzubillah ya. Sampai berkaitan dengan masalah apa? Mahar, akad nikah, hutang. Mahar, perempuannya minta yang tinggi sekali. Dia hutang. Boleh nggak Ustaz? Secara hukum boleh. Tapi kan gak layak aja. Berarti tuh laki-laki gak mampu sebenarnya untuk kawin, untuk menikah. Tapi kita ingin tadi berhutang. Semuanya apa? Pakai hutang. Waliyahzubillah. Janganlah ya, hutang ini bahaya betul. Untuk akhirat kita terutama. Bahkan dunia kita saja, kalau orang hati masih bersih ya, hatinya, itu tidurnya gelisah. Pagi harinya, siang harinya apa? Dalam kondisi malu. Malu berjumpa dengan orang yang ngasihkan pinjaman, ya, kapan dia ingin melunasi utang tersebut. Allahu a'lam. Nah, termasuk kepada sohib ya, kepada teman itu, supaya hubungan kita baik ya. Hatta Allah Akbar. Saya paling nggak suka itu. Paling nggak suka ustadz hutang sama murid. Meskipun mubah, boleh. Kenapa? Saya wanti-wanti dengan ya sesama ustadz ya. Jangan antum itu berhutang sama murid. Itu berbahaya. Sehingga membuat murid itu apa? Sangat mudah untuk melecehkan itu ustadz. Alangkah baiknya ustadz kalau toh perlu juga akan sesuatu hal berhutang dengan ustadz yang lainnya. Jangan berhutang dengan murid. Termasuk juga teman antar teman. Kita khawatir kita ini akan berantem nanti gara-gara hutang. Makanya ketika misalnya ada orang yang datang kepada kita, Anda perlu 10 juta. Buat apa bang? Buat ini. Nah, Anda bantu antum aja nih 1 juta. Inti nggak pinjam ini 10 juta. Bukan Anda nggak mau. Anda takut berantem dengan antum nanti ketika antum tidak bisa membayar utang ini. Oh, Anda insya Allah bayar. Bukan, insya Allah antum bisa bayar. Yang kedua yang Anda khawatirkan, ketika Anda ingin datang ke rumah antum, antum nggak mau. Dipikir Anda mau nagih utang dari antum. Padahal nggak ada niatan. Nah, maka oleh sebab itu, supaya jangan sampai kita berantem antara teman, kalau toh ngasihkan pinjaman, sesuai dengan keikhlasan kita. Artinya kalau teman itu nggak bayar, kita ikhlas tetap untuk sedekahkan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Pak Dokter. Baik, Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz. Kita coba cepat-cepat Silakan. ya, Ustaz ya. Ustadz, apakah barang jaminan yang diberikan sebagaimana Rasulullah pernah memberikan pada orang Yahudi mempunyai nilai yang lebih daripada jumlah yang dihutang? Ya, seharusnya untuk prakteknya itu, barang itu dijual, kemudian ada lebihnya dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi untuk Rasulullah SAW, ya, itu pihak keluarganya memberikan kepada itu Yahudi. Meskipun kita tahu mungkin makanan seberapa sih, karena itu barang yang dijaminkan, ya, dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau aku nggak bisa bayar, ini baju besi apa? Milik kamu. Kan seperti itu. Nah, tapi secara hukum fikihnya, misalnya Anda berhutang dari antum, kemudian Anda jadikan jaminan mobil. Ketika jatuh tempo, antum punya hak untuk menjualnya. Misalnya utang Anda 100 juta. Ternyata tuh mobil laku 150 juta. 50 jutanya antum kembalikan kepada Anda. Seperti itu Pak Dokter Ridho. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu praktek yang seharusnya dan kita katakan sesuai dengan syariatnya seperti itu. Bukan langsung seketika dia miliki seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan yang mengenai hutang dengan emas. Kalau tadi kan Ustadz sempat sampaikan bahwa gantinya harus sesuai dengan berat emas tersebut. Ya, jadi misal 1 kilogram emas, maka dikembalikan dengan 1 kilogram emas. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit beda, Ustadz. Bagaimana kalau kita pinjam uang dengan menggadai emas? Apakah saat membayar utang itu tetap sesuai saat hutang atau seharga emas saat membayar saat di awal ya, Ustadz, harus saya?
Dia berhutang 10 juta. Yang jadi gadaiannya apa? Emas gitu. Emas. Iya. Oke Harusnya ya. ya sama aja Jadi nilainya. Iya. emas kan jadi gadaiannya kan. Sebagai penjamin kan. Kalau misalnya anak 10, Iya. 10 juta itu nggak bisa bayar, emas itu dijual deh. Iya. Kan seperti itu. Ya, kita katakan ketika berhutang itu rupiah. Anak kembalikan rupiah lagi. Emas tadi itu anak ambil lagi kan seperti itu. Walau alam, bukan berarti kita berhutang emas. Kita tidak berhutang emas. Kita berhutang rupiah. Cuma yang jadi apa gadaian kita sebagai penjamin itu emas yang kita miliki. Nah, ketika kita bisa bayar ya 10 juta misalnya, kita ambil emas kita lagi itu. Ketika kita nggak bisa bayar, emas itu dijual. Emas itu apa? Dijual. Kalau harganya itu misalnya 15 juta, maka 10 jutanya pemilik daripada pinjaman tadi, 5 jutanya kembali kepada kita sebagai pengutang. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Bang Ustaz, masih ada lagi pertanyaan Ustaz. Nah ini Nah, agak lumayan tricky. Ustaz, saya pernah memberi hutang pada tante saya tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Walaupun uang itu juga sebetulnya untuk anak-anak tante tersebut. Namun sudah lama sekali sampai sekarang belum dibayar dan ternyata tante sekarang sudah tidak ingat karena ingatannya sudah berkurang. Apa yang harus dilakukan Ustaz? kalau nilainya besar, saran anak, antum bicara sama anak-anak si tante tadi. Bahwasanya apa adanya. Bahwasanya si tante waktu itu pinjam sama anak. Dia bilang jangan diinformasikan kepada anak-anak. Masalahnya, kalau nilainya sedikit, anak tidak bakalan menagih. Demi Allah, tante adalah seperti ibu anak sendiri. Tapi berhubung nilainya banyak, anak harus bicara sama kalian semua sebagai anak-anak dari tante. Dan kebetulan kalian secara finansial mampu. Utangnya 100 juta misalnya. Ya, kita harus bicarakan sama anak-anak. Tapi kalau cuma ya 5 juta misalnya, udahlah ikhlaskan. Tante itu kan saudara umi kita atau saudara abah kita. Bagaimanapun kedudukannya itu sama seperti apa? Ibu kita. Tapi kalau nilainya banyak, yang kita susah untuk ikhlas, mau tidak mau kita bicara sama siapa? Ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ya Pak Dokter Ridha, si tante itu pinjam, anak-anaknya masih kecil. Anak-anaknya apa? Masih kecil kan? Seperti itu. Belum ada pekerjaan dan seterusnya. Nggak mungkin juga kita bicara. Nah, ketika dia sudah punya kemampuan, ya kita bilang apa adanya. Tante punya utang 100 juta. Seperti itu. Kok baru ngomong sekarang? Lah, kalian masih kecil-kecil waktu itu. Sekarang sudah besar, sudah berumah tangga, Masya Allah, rumah di mana-mana. Ya, aku harus bicara. Meskipun statusnya itu misanan sama kita. Kan ada misalnya yang lebih tua. Bahkan lebih seumur dengan tantenya kan? Seperti itu. Itu banyak terjadi kan di antara kita. Nah, sedangkan misalnya kita tadi masih kecil-kecil di bawah. Ada yang beda 15 tahun, ada yang beda 20 tahun malah. Nah, sekarang sudah Masya Allah mereka hidupnya pada senang semua. Bahkan berhasil secara duniawi. Ya kita bicara sama mereka. Allah wa'alam bisa. Begitu kira-kira. Nah Ustaz, ah, lagi Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang dikit-dikit suka bilang berhutang dengan sejuta alasan? Jadi mungkin dikit-dikit menyebutkan, dikit-dikit menyebutkan gitu. Ustaz. Kalau orang seperti itu ditolak Pak Dokter. Atau teknis supaya jangan menyakiti hati dia. Misalnya dia perlu 5 juta. Kita tahu nih akan datang lagi bulan depan. Perlu apa, ini, itu. Ya udah, Anda bantu antum aja. Perlu berapa tadi? 5 juta. Nah, Anda jumbang aja deh 100 ribu misalnya. Dikit banget kata dia. Ya, udahlah. Kalau antum terima syukur, kalau enggak. Sesuai. Kita menjaga aja. Seperti itu. Daripada kita menolak dia kan. Dan kalau toh kita berikan pinjaman 5 juta tadi, bikin sakit hati kita nanti. Dia nggak mengembalikan kita. Nah, orang yang sering-sering berhutang itu, kita nggak kasih pinjaman sama dia. Apalagi kita paham, kita mengerti dia nggak bakal mampu juga bayar. Kita nggak memberikan pinjaman. Kita kasih bantuan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu biasanya, maaf ya, keluarga, Pak Dokter. Biasanya ya keluarga. Yang menganggap bahwasannya, keponakan ini, keluarga ini, dan seterusnya. Datang terus-menerus.
Tapi kalau sahib, kayaknya kita nggak mau bersahib dengan dia, Pak Dokter. Kita tinggalkan dia habis itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain Pak Dokter? Satu lagi pertanyaan terakhir nih Ustaz. Siap. Eh, izin bertanya bagaimana dengan arisan? Apakah diperbolehkan? Sebab sebagian ustadz ada yang melarang karena termasuk membuka pintu hutang dan ada juga yang memperbolehkan karena bisa membantu bagi yang membutuhkan awal-awal dapat arisannya gitu. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, hutang apa arisan itu cara memberikan pinjaman dengan terus ikhlas yang sangat luar biasa. Iya kak? Kita bersepuluh. Nyabutnya berapa Pak Dokter? 10 juta. Berarti per orang 1 juta, 1 juta. Yang dapat pertama kali, misalnya Pak Dokter Agung. Berarti Pak Dokter Agung berhutang dengan kita bersembilan ini. Kepada anak, kepada antum, kepada Pak Dokter Junior, dan seterusnya. Nah, nah kita kan ketika arisan itu sangat mudah tuh ngasihkan uang itu. Sangat mudah, ikhlas. Nah itu pahala, pahala ada di situ. Arisan itu boleh, tidak mengapa. Itu hutang. Dan berhutang itu kan mubah, boleh. Oh bagaimana dengan makanan yang dibawa? Kita sepakati ya 10 orang. Pak Dokter, berapa kira-kira budget kita untuk setiap kali pertemuan kita untuk menyambut arisan ini? Mengundi arisan ini. Kira-kira 50.000. Oke, 50.000 misalnya. Kan? 50.000 kali 10 berarti 500.000. Nah, kita beli makanan apa nih cukup? Cukuplah buat nasi uduk, nasi ulam cukup. Oke. Kemudian Pak Dokter bilang, Ustadz, nanti kalau misalnya cabutan arisannya itu di rumah Ana mau menerima apa Ana mau masaknya itu atau menyediakannya itu kapsa sama kebuli. Pak Dokter, ini uang cuma 500.000. Nggak cukup. Nggak cukup untuk budget yang antum itu. Ustadz, tenang. Itu kelebihannya Ana sedekah. Ana pingin hadiah sama teman-teman. Ngasih makan yang enak. Ada kapsa, ada kebuli, ada nasi biryani, seterusnya. Bolehkah begitu? Boleh. Nggak ada paksaan yang demikian. Termasuk kan di keluarga-keluarga kita itu, Pak Dokter, kalau arisan itu kan bawa makanan masing-masing. Nggak ada keterpaksaan. Demi Allah nggak ada keterpaksaan itu. Masing-masing bawa sesuai dengan keikhlasannya. Ya, dan itu tidak ada ribanya sama sekali, tidak ada ribanya sama sekali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Arisan boleh. Arisan boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya ditambah-tambah ya. Misalnya maaf, yang megang misalnya harus dapat 10 juta, dia potong misalnya 500.000. Itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Kecuali kalau dia tersebut minta daripada yang dapat misalnya. Itu pun atas dasar keikhlasan. Biasanya seperti itu. Maka alangkah baiknya supaya misalnya ya tidak ada yang demikian, kita katakan nih kita bikin arisan, tapi kita bayarnya pas waktu pencabutannya saja. Oh, oke deh. Jadi nggak ada yang oh ini yang pegang ini nggak ada itu. Supaya untuk menghindari apa? Fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Arisan itu cara paling mudah untuk mengasihkan pinjaman. Itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan tidak ada unsur riba sama sekali di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, ini mungkin ada yang tadi terlewat, ada yang ingin bertanya sedikit tentang apakah riba nasiah diperbolehkan? ya nggak boleh lah, Pak Dokter. Riba nasiah itu begini. Antum ngasih pinjaman sama anak 10 juta. Antum kemudian mau, Ustadz nanti bayar bulan depan 11 juta ya. Itu riba nasiah. Jelas ya, itu riba nasiah. Nasiah itu artinya takhir. Ya, bayarnya sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nanti kalau kalau misalnya Ustadz nggak bisa bayar saat ya, bulan depan, nanti bulan yang keduanya bayar 12 juta saat. Waduh, nah itu nasiah. Jelas banget itu sudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ada riba itu ada dua, ada riba fadl, ada riba nasiah. Fadl itu tadi, antum punya emas yang lama, anak punya emas yang baru. Ingin tukar-tukaran, kata anak nggak bisa Pak Dokter. Anak punya baru nih. Berarti antum 2 gram, anak 1 gram. Hada haram. Hada riba fadl. Riba nasiah, antum ngasihkan pinjaman sama anak. 10 juta. Nanti bulan depan kembalikan 11 juta. Hada haram. Riba nasiah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak Dokter? Jelas Bapak Ibu? Barakallahu fikum. Nah, Alhamdulillah.
Jelas Ustaz, pas Ustaz. Cukup ya. Um, ya cukup Ustaz. Mungkin boleh di apa Ustaz bisa memberikan apa Saya- kesimpulan dan juga penutup mungkin Ustaz. Satu poin penting. Berhutang itu boleh, mubah, jais, ya. Tapi usahakan. Kalau toh kita berhutang, berhutang dalam kondisi terpaksa, daruri banget, darurat banget, baru kita berhutang. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita masih menyisakan warisan hutang ini. Waliyadzubillah. Yang kedua kita katakan, ya, kalau toh harus berhutang, ada jaminan yang harus kita jaminkan. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal dunia, ya, kita aman di alam barzah kita, di alam kubur kita. Dengan ada jaminan tadi, maka jaminan tersebut akan diberikan kepada yang ngasihkan pinjaman kepada kita. Terakhir, jangan sekali-sekali hobi berhutang. Harus terlarang. Memang berhutang itu mubah, tapi akibatnya bisa kita dianggap berdosa. Gara-gara hutang, kita berdusta. Gara-gara berhutang, kita ingkar janji. Hati-hati dengan hutang, ya, dan banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suka melakukan perbuatan dosa dan suka berhutang. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, selalu terhindar dari berbagai macam musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga lancar-lancar ibadahnya Ustaz di Amin ya rabbal alamin. kota. Makasih banyak. Doakan kami juga di Doakan sini kita. Ustaz. Nah, doakan kita Pak Dokter, Bu Dokter ya, ikhlas dan istiqomah. Doakan. Amin insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah. Izin pamit, Pak Dokter Agung, Pak Dokter Ridha, Bapak dan Ibu semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada peserta kajian pada malam hari ini, terima